Halo semua, perkenalkan nama saya Eliezer Dava Prandoko dan saya dari Dabas Animasi C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya selama di JPL. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang Roleplay Studio. Roleplay Studio adalah tempat di mana saya melaksanakan praktik kerja lapangan atau BKL. Setelah 1 tahun lebih, saya melakukan BKL dan kebetulan mendapatkan kesempatan extend untuk melanjutkan kegiatan berupa pengembangan IP serta proyek-proyek lain di Roleplay Studio. Oleh sebab itu, penilaian ini dibuat agar sekolah dapat mengetahui kegiatan apa yang dilakukan siswanya selama berada di industri. Pada saat melakukan prakerin ini, saya telah ikut serta dalam pengerjaan kurang lebih 6 proyek film animasi. 3 diantaranya proyek dari studio sendiri untuk pengembangan IP dan 3 sisanya proyek luar. 3 proyek IP diantaranya Planeswalker, Mimpi, dan Intercourse. 3 lainnya yaitu YOLO, Shattered dari US, dan Seven Deadly Sins dari Jepang. Untuk sekarang ini proyek yang tengah aktif dikerjakan oleh Roleplay Studio, yakni Shattered Project dan Seven Deadly Sins yang sedang dalam proses pengerjaan. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan salah satu proyek yang juga saya ikuti dalam proses pengerjaannya, yaitu Planeswalker. Alasan saya memilih proyek ini sebagai bahan karena dalam pengerjaannya saya mengerjakan animasi dari key hingga IP secara menyeluruh. Berikut adalah gambar dari proyek-proyek. Setelah itu lanjut isi atau penjelasan IP Planeswalker. Planeswalker adalah salah satu IP dari Roleplay Studio. Planeswalker sendiri telah dibuat oleh Roleplay Studio yang memiliki genre petualangan dengan tema fiksi atau khayalan. Planeswalker ini pada awalnya merupakan diskusi dari beberapa teman-teman roleplay yang berawal dari ide membuat animasi dengan gaya yang berubah-ubah. Planeswalker mengisahkan tentang seorang pengembara bernama Row yang berkelana mencari jati diri, yang bermula dari menemukan peta yang menunjukkan sebuah kubus misterius yang disebut Cube. Pada pengerjaan IP ini, saya dibrief untuk mencoba menganimate dengan tahapan FBF atau frame by frame berupa key setting, IP color, sampai dengan render PNG. Saya mengerjakan tugas ini sekitar 3 bulan. Start di bulan Maret dan selesai di bulan Mei. Saya akan menjelaskan tahap key dan shading. Tahap key ialah proses membuat pose awal dari sebuah scene. Dalam proses ini dibutuhkan gambar pose yang jelas dan bisa dibaca sehingga cerita yang dituangkan bisa tergambar dengan baik. Sedangkan tahap setting adalah proses memberi sisi gelap dan terang suatu objek atau karakter. Di tahap ini dibutuhkan untuk memberi volume dari scene yang dibuat. Ini ialah hasil yang saya kerjakan. Ini ialah hasil dari pengerjaan key serta shading. Dan lanjut ke tahap IP dan color. Tahap IP atau in between adalah tahap memperhalus gambar pose dari tahap key dengan memberi gambar di antara pose yang sudah digambar pada tahap key. Dan tahap coloring adalah tahap pemberian warna pada karakter. Ini ialah hasil dari tahap in between dan color. Dan lanjut ke render PNG.
ialah tahap ekspor dari scene yang sudah digambar menjadi format PNG. Rendering PNG ialah proses sebelum animasi masuk ke dalam tahap compositing. Dan berikutnya ialah pengerjaan project lain. Di IP Mimpi saya membantu dalam desain karakter, dan selanjutnya di project YOLO saya mengerjakan background serta efek. Dan di Indekos Game Teaser saya juga bisa berpartisipasi untuk menjadi animator. Dan berikutnya ialah pengerjaan project shader. Di project kali ini saya juga membantu dalam tahap IP, shading, serta coloring. Dan lanjut ke penutup. Selama melaksanakan proyek kerja lapangan, saya bisa menerapkan ilmu yang saya pelajari di sekolah dan diaplikasikan dalam pengerjaan proyek di studio ini. Tetapi tidak hanya itu saja, saya juga mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pengetahuan dalam pengerjaan proyek. Tidak hanya ilmu dalam pengerjaan saja yang saya dapat, tetapi juga ini dalam kedisiplinan, tanggung jawab, dan komunikasi dalam bekerja di industri. Banyak sekali kendala dan masalah yang saya hadapi, tetapi dengan kendala yang dihadapi membuat saya berkembang lebih baik dalam praktik kerja dalam industri. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.